Selamat siang, perkenalkan nama saya Dr. Seli Septaniana Pitupulu, STMT. Saya adalah dosen Pascasarjana Arsitektur di Universitas Kristen Indonesia. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai dokumen untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan materi Kampung Kota yang merupakan salah satu materi di pembelajaran Studio 1 Perancangan Kota dan Permukiman. Di dalam pembelajaran Kampung Kota ini saya menggunakan problem based learning, di mana nanti mahasiswa akan melakukan observasi awal berdasarkan literatur yang akan saya berikan secara lisan di dalam kelas. Lalu setelah itu saya akan membagi mahasiswa menjadi 2 kelompok. Lalu mahasiswa akan melakukan investigasi awal dengan menggunakan Google Form. Jadi di saat investigasi, saya juga sebagai dosen akan membimbing mahasiswa untuk memastikan bahwa investigasi mereka menghasilkan hasil yang akurat. Investigasi sendiri akan dilakukan dengan cara mahasiswa mengisi Google Form yang akan saya berikan. Setelah itu, mahasiswa akan menyajikan hasil karyanya secara lisan di dalam kelas. Setelah untuk menutup diskusi, maka dosen dan mahasiswa akan secara interaktif sama-sama mengevaluasi hasil karya yang diberikan oleh mahasiswa. Pembahasan Kampung Kota sendiri ini adalah materi di minggu pertama dalam rangkaian pembelajaran 1 semester. Materi minggu pertama ini secara fokus akan menjadi sarana brainstorming untuk feedback kembali apa saja yang sudah mereka pahami selama pembelajaran S1, ditambah apa saja yang mereka pahami dan dapatkan di saat mereka bekerja. Seperti itu. Jadi di sini akan sangat banyak pola-pola pembelajaran dalam berdiskusi, lalu ada pembicaraan 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Saya akan menyajikan video saya dan saya ucapkan selamat menikmati video pembelajaran saya. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke minggu pertama semester 1 di Pascasarjana Arsitektur ya. Di Universitas Kristen Indonesia tentunya. Tepuk tangan dulu lah biar nggak gelisah. Oke, jadi untuk mata kuliah yang pertama ini saya namakan Kampung Kota Indonesia. Seperti itu. Dan ini kita akan fokus kepada masalah, karakteristik dan pemecahan masalahnya itu seperti apa. Dan seperti yang sudah sesuai dengan RPP yang sudah kalian terima, maka di sini juga kalian sudah tahu bahwa ada CPMK dan sub CPMK. Jadi CPMK ini adalah mampu menganalisis kondisi spasial kawasan menggunakan teknologi informasi dan metode analisis spasial yang tepat dan akurat. Lalu sub CPMK-nya adalah untuk mampu mengidentifikasi isu, potensi dan kondisi kawasan melalui survei lapangan serta analisis data primer dan sekunder secara sistematis. Nah, untuk memulai brainstorming kita kali ini, seperti yang sudah terlihat di gambar, adakah yang mau memberikan pendapat? Apa sih kira-kira yang ditunjukkan oleh gambar ini? Silahkan. Oke, mungkin pertama Rizal. Kalau melihat dari gambar secara visual, saya melihat ini ada banyak permasalahan, Kak. Permasalahan utama yang saya paling analisis dari visual ini adalah tentang permasalahan fisik dari kepadatan kota. Terutama bangunan-bangunan itu tanpa jarak, kepadatannya tinggi. Nah, belum lagi ada pencemaran, jadi ada masalah ke fisik dan masalah lingkungan. Mungkin masalah yang lain juga banyak, tapi akan panjang kalau dijabarkan satu-satu. Jadi silahkan dikembangkan oleh teman-teman yang lain. Oke, monggo mungkin Ilona bisa memberikan masukan selanjutnya. Kalau dari aku, karena pemukimannya terlalu padat. Biasanya di pemukiman padat ini tuh tingkat kriminalitasnya tinggi banget. Jadi selain masalah kondisi lingkungan yang kotor karena banyak pencemaran, terus kumuhnya karena kepadatan dari pemukiman,
kriminalitasnya juga pasti tinggi di sekitar sini sih Kak. Terima kasih untuk Rizal dan Ilona untuk pendapatnya. Jadi penting untuk kalian memahami kondisi kampung yang ada di Jakarta ini adalah karena kelas ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menganalisis masalah permukiman kampung kota secara kontekstual melalui diskusi berkelompok menggunakan Google Form seperti itu. Jadi nanti di RPP kalian di halaman terakhir ada link Google Form yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelas sendiri, yang kelas hari ini kita lakukan dengan metode problem based learning. Jadi nanti saya akan memaparkan literasi, lalu kalian akan mencoba mengobservasi kira-kira kampung kota itu seperti apa sih, seperti itu ya. Lalu nanti saya akan bagi kelompok dan dari situ kalian akan melakukan investigasi kecil melalui isi-isi yang harus kalian lakukan melalui Google Form. Dan habis itu kalian tunjuk salah satu orang di antara kelompok kalian untuk menyajikan hasil karyanya secara lisan. Nah nanti di saat kalian menyajikan secara lisan kita akan mengadakannya secara interaktif. Jadi ada tanya jawab juga. Oke? Nah tujuan itu adalah dengan tujuan ingin menghasilkan output pembelajaran yang seperti ini. Jadi dari kampung yang awalnya kumuh, lalu kalian bisa memberikan rekomendasi pembenahan. Jadi yang awalnya kumuh itu bisa menjadi kampung yang asri seperti ini. Atau mungkin kalian bisa merekomendasikan secara kawasannya. Seperti ini adalah salah satu contoh karya kakak tingkat kalian. Yaitu pembenahan Jatinegara dengan menggunakan konsep Sponge City. Seperti itu. Oke. Nah jadi ini untuk pertanyaan yang berikutnya. Saya ingin tahu nih. Sebenarnya menurut kalian itu apa sih penyebab utama hunian yang tidak tertata dengan baik di perkotaan? Ayo coba menjawab. Ya silakan Ilona. Kalau menurutku karena lonjakan dari perpindahan orang dari desa ke kota sih Kak menurutku. Oke, ada yang ingin berpendapat lain? Ya silakan Clara. Kalau menurut aku mungkin karena keterbatasan lahan sama harga hunian properti itu lonjak meningkat. Jadi mereka bikinnya seperti itu. Oke, Rizal silakan. Ya, selain yang disebutkan teman-teman tadi, saya rasa kurangnya faktor kolaborasi ya. Jadi kebijakan atau perencanaannya masih terfragmentasi. Jadi masih terpisah-pisah antara perencana sendiri kadang tidak melibatkan komunitas atau masyarakat, pemerintahnya sendiri berjalan sendiri begitu. Jadi kalau menurut saya sih selain yang disebutkan teman-teman tadi, fragmentasi adalah salah satu faktor penyebab jadi tidak tertatanya dengan baik kampung kota ini. Itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih untuk pendapat-pendapatnya. Jadi penyebab utama sebenarnya 3 tadi benar untuk kondisi yang sekarang. Tetapi jika kita flashback ke yang paling awal, yang membuat perkotaan itu sangat padat adalah urbanisasi. Seperti itu ya. Jadi pengembangan itu terjadi, lalu pengembangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, lalu dari situ terjadilah peningkatan kualitas hidup. Yang mana menarik tingkat urbanisasi menjadi sangat tinggi. Dan terjadilah perpindahan dari desa ke kota yang sangat pesat. Nah, kalian bayangin di Indonesia ini kita punya 17.380 pulau, 98 kota, 416 kabupaten, 80.084 desa, lalu ada 37 daerah tertinggal. Kalian bayangin semua ini pindah ke kota besar. Dan ini adalah perkembangan dari Jakarta. Kalian bayangin dari abad ke-17. Terus melebar sampai di 1985 pada akhirnya pelebaran kota itu sudah mentok sampai batas kawasan. Nah pada akhirnya setelah mentok ya sudah kita memadat ke dalam seperti itu. Terjadilah kampung-kampung baik kampung kota yang rapi maupun kampung kota yang ilegal. Nah jadi inilah timbullah masalah dan konsekuensi. Karena kita semakin padat penduduknya karena tingkat urbanisasinya juga masih pesat sampai saat ini. Jadi mau nggak mau masyarakat urbanisasi butuh hunian, ya kan? Nah jadi mengakibatkan kepadatan tinggi, lalu bangunan saling berdempet
dan desain hunian jadi seadanya seperti itu. Dan pada akhirnya ya udah, lingkungan itu apa sih, orang-orang pada nggak peduli dengan lingkungan, yang penting mereka punya hunian seperti itu ya. Dan setelah itu mereka juga dipengaruhi oleh gaya hidup kota Jakarta yang mungkin bisa dibilang untuk masyarakat desa tidak seimbang dengan pemasukan mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu terjadilah permasalahan di mana lahan hijau semakin berkurang, kondisi lingkungan yang memprihatinkan, dan bangunan tidak mampu bernafas. Karena seperti yang bisa kalian lihat di foto sebelumnya dan di foto yang ada di slide ini, bangunan itu semuanya saling berdempet. Tidak punya taman, tidak ada jarak antar bangunan, semuanya. Oke? Nah, jadi kampung itu sebenarnya kita juga punya dua jenis. Ada kampung yang legal, itu adalah kampung-kampung yang memang sudah ada dari zaman dahulu, zaman penjajahan, sama kampung yang nanti kita sebut sebagai kampung kumuh. Nah, itu kampung kumuh itu dibangunnya secara ilegal. Nah, perbedaannya adalah kalau kampung yang memang benar-benar kampung kota yang legal, itu dibangun di dekat kawasan perumahan modern. Nah, jadi contoh, ini adalah kampung kotanya. Nah, ini nih biasanya ini daerah rumah modern, perumahan kafling biasanya ya, bukan perumahan klaster. Kalau misalnya klaster itu sekarang tuh udah kebanyakan tuh berada di kota mandiri atau kota-kota satelit kayak BSD seperti itu. Itu biasanya klaster. Tapi kalau misalnya masih dalam Jakarta, itu biasanya kampung kota yang legal itu berdekatan dengan perumahan yang sudah modern, tapi kebanyakan adalah perumahan kafling seperti itu. Lalu beberapa diantaranya dekat dengan Sungai Ciliwung. Lalu ruang kotanya yang tertata rapih. Jadi tertata rapih itu maksudnya seperti gambaran di bawah ini. Tapi mereka juga punya karakteristik. Mereka punya gang-gang koridor seperti itu. Nah, lalu gaya bangunan modern sederhana dengan material lokal dan atau modern. Jadi ada yang yaudah cuma pakai material modern, tapi ada juga yang dikombinasi. Atau ada juga yang full material lokal. Lalu jalan lingkungan yang sempit. Nah, kalau kampung kumuh itu sudah pasti bisa ditemukan di dekat bantaran Sungai Ciliwung. Seperti itu ya. Nah, lalu berada di belakang kawasan komersial. Contoh seperti ini Season City. Nah, di belakangnya ini kita kenal namanya ada Kampung Venus. Nah, Kampung Venus itu totally sangat padat banget sampai dikenal sebagai kampung tanpa sinar matahari. Seperti itu. Karena saling berdempetnya matahari itu jadi susah untuk masuk ke situ. Oke. Nah, lalu bangunan juga tidak terorganisir dan kebanyakan menggunakan material bekas. Oke. Nah, lalu jalan lingkungan sangat sempit dan kondisi lingkungannya sudah pasti tidak sehat. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau nanya sebelum kita masuk forum diskusi grupnya? Kalau tidak ada, mungkin kalian bisa bersama dengan kelompok kalian klik Google Form-nya. Dan kalian diskusikan, saya kasih waktu mungkin 5-10 menit untuk menjawab nanti secara lisan, menurut Anda bagaimana kondisi perkotaan dan permukiman jika dipahami menurut pembelajaran hari ini. Dan lalu solusi yang tepat itu seperti apa? Oke, sudah dibuka Google Form-nya? Oke, mungkin silakan didiskusikan. Nanti saya juga akan ke kalian satu persatu untuk memastikan bahwa investigasi kalian itu tepat dan akurat. Oke, waktu diskusinya sudah selesai ya, teman-teman semua. Jadi untuk yang mau menjawab pertanyaan di depan, siapa duluan, kelompok 1 atau kelompok 2, silakan. Oke, silakan siapa yang mau maju dari kelompok 2? Oke, monggo silakan nanti. Paparkan hasil diskusi kalian. Jadi menurut kelompok kamu tuh kondisi perkotaan dan permukiman itu seperti apa sekarang ini? Lalu solusi yang tepat itu kira-kira apa? Oke. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kondisi perkotaan dan pemukiman masih menghadapi masalah kepadatan, keterbatasan hunian dan kualitas lingkungan. Solusi yang tepat adalah perencanaan kota yang terintegrasi, penyediaan hunian vertikal seperti rusun atau social housing, serta peningkatan kualitas lingkungan dan fasilitas umum secara berkelanjutan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari kelompok 1 berikutnya silakan.
Oke, mungkin berikutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok 1. Siapa yang ingin maju ke depan untuk menjelaskan? Oke, silakan Vici. Oke Kak, untuk hasil diskusi dari kelompok 1 sendiri, tadi kita sudah berdiskusi dari pertanyaan ini bagaimana kondisi perkotaan dan permukiman jika dipahami menurut pembelajaran yang hari ini sudah kita lewati. Itu dari yang tadi sudah sempat kita dengerin, kalau berdasarkan dari penjelasan kakak tadi, kalau kampung kota ini terjadi karena urbanisasi, makanya dia ada penumpukan di permukiman tersebut. Dan solusi dari kelompok kami setelah kami menjawab dan kami berdiskusi, solusinya adalah bagaimana kita dapat merancang perencanaan kota yang difokuskan dengan peningkatan kualitas lingkungan melalui penataan kawasan tersebut, dengan tentunya relokasi di kawasan tersebut, dengan pendekatan arsitektur sendiri. Itu sih Kak. Oke, terima kasih untuk Vici, terima kasih juga untuk Andri. Tepuk tangannya dulu buat teman-temannya. Oke. Jadi berdasarkan jawaban-jawaban kalian sudah mulai menyerap ya kira-kira permasalahan di kampung kota itu seperti apa. Karena memang di mata kuliah pertama ini saya ingin memahami sejauh mana kalian itu bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada di kota, terutama kota Jakarta yang merupakan saya nggak tahu masih ibu kota Jakarta atau tidak, tapi yang merupakan daerah ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia seperti itu ya. Nah jadi sesuai dengan pembelajaran hari ini, sebelum menutup pembelajaran, mungkin bisa salah satu anak siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ya, monggo Rizal. Bisa duduk. Ya. Dari pembelajaran yang kakak berikan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwasannya kampung kota itu dapat dibagi secara karakteristik, itu dapat dibagi menjadi dua. Yang tadi ada yang teratur, itu sudah didesain secara perencanaan secara matang. Kemudian ada satu lagi kampung kota yang dia tumbuh secara organik. Jadi pada akhirnya memiliki sebab, dampak, konsekuensi permasalahan-permasalahan yang timbul seperti kepadatan, pencemaran dan sebagainya. Ada aspek legalitas juga. Banyaknya permasalahan itulah menjadi bahan untuk kita analisa, yang pada akhirnya kita harus menyimpulkan sebuah solusi. Yang saya tangkap dari kelompok 2 tadi adalah tentang hunian vertikal itu secara praktis itu menjadi solusi. Kemudian secara general tadi dari kelompok kami menyebutkan bahwasannya kebijakan, bahwasannya sebuah sustainable urban development itu penting. Kemudian kolaborasi kebijakan, jadi collaborate governance itu penting. Jadi dua hal secara garis besar bahwasannya sebuah perencanaan yang berkelanjutan dan sebuah kolaborasi kebijakan itu menjadi solusi yang dapat kita ambil pada hari ini. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Rizal. Oke, jadi selama pembelajaran ini kita lakukan sesuatu yang namanya refleksi dulu ya. Sebelum nanti pada akhirnya saya akan menjelaskan tugas dan saya akan tutup dengan quotes. Jadi untuk refleksi saya ada 3 pertanyaan. Apakah Anda menikmati pembelajaran hari ini? Kurang kencang? Oke. Jadi mungkin siapa ada yang mau menjawab hal baru apa sih yang Anda pelajari hari ini? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Monggo. Hal baru yang kami pelajari pada hari ini, bahwa permasalahan kampung kota tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik permukiman, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan urbanisasi. Selain itu, saya memahami pentingnya melakukan analisis kondisi kawasan secara kontekstual untuk menentukan solusi penataan permukiman yang tepat. Oke, terima kasih untuk Fidel. Jadi terkait pembelajaran hari ini, dari kalian apakah masih ada yang belum Anda pahami dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan Clara. Yang belum dipahami itu terkait aspek dinamika sosialnya, terkait masyarakat asal dan masyarakat urbanisasinya. Oke, terima kasih.
Nah, nanti untuk hal yang belum kalian pahami akan saya jadikan materi tambahan di pembelajaran minggu depan ya. Jadi ini adalah tugasnya. Jadi kalian sesuai dengan kelompok kalian, tugas pertamanya adalah kalian menganalisis kondisi existing permukiman. Jadi untuk minggu depan, keluaran tugas yang harus ada itu ada foto dan video kondisi existingnya seperti apa. Lalu kerangka permasalahannya jadi apa, lalu penentuan isu utamanya dari kalian itu apa. Seperti itu. Jadi nanti kalian kumpulkan di platformnya tuh di Microsoft Teams. Nah, tapi untuk terkait isunya kalian harus menyocokkan dengan isian Google Form yang sudah kalian diskusikan secara kelompok. Contoh bagian B, analisis permasalahan. Dari kondisi berikut, mana yang menurut Anda paling berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup di kampung kota? Kelompok kalian menetapkan bahwa paling berdampak itu kepadatan bangunan yang sangat tinggi. Jadi isunya tidak boleh keluar dari kepadatan bangunan yang sangat tinggi. Paham ya sampai sini ya? Jelas ya? Oke. Kalau gitu kelas ini saya tutup dengan quote, kota bukan sekedar kumpulan bangunan melainkan cermin nilai kemanusiaan. Di dalamnya setiap orang tanpa memandang asal, status atau ruang yang ia tempati memiliki hak yang sama untuk hidup layak, bermartabat dan berkelanjutan. Sekian kelas hari ini, sampai ketemu minggu depan. Tepuk tangan semua. Thank you.